Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ceramah kali ini bertemakan tentang para pemabuk dan para peminum khamr. Jadi mabuk-mabukan seperti sudah menjadi adat yang dianggap biasa oleh para kaum muda sekarang. Menyedihkannya, kadang ada juga orang yang mengatakan bahwa mabuk itu tidak haram bagi mereka karena minum sebanyak apapun mereka tidak kemudian menjadi mabuk. Dan kalau sudah demikian itu, tentu saja sekedar ceramah agama sudah tidak mempan, karena pada dasarnya untuk membantah ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa mabuk itu haram. Ceramah agama tentang hukum mabuk-mabukan, lalu benarkah anggapan mereka itu? Benarkah anggapan bahwa orang boleh minum minuman yang memabukkan jika mereka tidak mengalami efek mabuk akibat minum itu? Dan ini logikanya sepintas terlihat sangat pas. Anggapan sederhana begini: minum sampai mabuk itu haram hukumnya, kawan-kawan. Paham? Karena kalau minum tapi tidak mabuk, maka itu tidak haram. Mungkin sudah ada yang membahas permasalahan mabuk ini di dalam agama yang baik yang ditayangkan di televisi ataupun di live secara langsung. Akan tapi di sini tampaknya penting juga untuk disinggung seperti apa sebenarnya duduk perkaranya yang jelas. Dasar hukum keharaman mabuk, ayat yang biasanya dijadikan dalil dan dikutip dalam ceramah agama bahwa mabuk dilarang dalam ajaran Islam adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Tahu bunyinya? Aduh, kalian itu para pemabuk haram. Bunyinya saya membaca ya. Yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnasi wa ismuhu ma akbar min naf'ihim wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil khamr amr kadzalika yubayyanullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Artinya tahu? Alah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan itu. Demikian itu hadisnya. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa meminum minuman keras itu diharamkan dan dipandang sebagai dosa yang sangat besar. Kemudian dijelaskan juga di surat An-Nisa ayat 43 bahwa orang yang sedang mabuk diharamkan melakukan sholat atau tidak diterima sholatnya. Oke? Dasar alasannya jelas, karena orang yang mabuk pasti tidak bisa membaca bacaan dalam sholat. Sholat adalah doa. Bagaimana bisa seorang berdoa jika kesadarannya sedang hilang seperti terjadi pada orang mabuk? Ada dalil lagi nih. Aduh, panjang. Ya ayyuhalladzina amanun la taqrabus sholata wa antum sukara hatan ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatan tauktasilu wa in kuntum mardo au ala safari au jaa ahadun minkum minal waiti aula mastumun nasaa falam tajidu ma'an fata yamamu soidan toyan ban famsahu bi ujuhikum wa aidikum
Innallaha kana afuwa ghafara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Hukum meminum minuman keras dengan demikian sudah jelas dan tidak bisa ditawar keringanan ajaran Islamnya. Biasanya ada dalam kondisi-kondisi darurat, tetapi dalam kasus mabuk ini jelas tidak ada kondisi darurat yang memungkinkan penghalalannya. Beberapa ceramah agama juga biasanya mengutip asbabun nuzul turunnya surat An-Nisa ayat 43 itu, bahwa terjadi ada orang yang mabuk dan sholat kemudian baca-bacaannya itu salah, itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kalian para pemabuk-pemabuk ini, semoga kalian disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik, sekian dari ceramah saya, tolong diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mabuk.